Selamat sore rekan ternak semua. Ini jumpa lagi nih bersama channel kita yang gak seberapa ini, Bolang Jawa Ternak. Di sini mau kita bahas tentang penanganan DOC ya. Karena banyak teman-teman ternak di Facebook atau di WA yang bertanya, penanganan DOC yang terbaik itu yang gimana? Jadi maksud saya di sini kita mau jelaskan dari awal sampai dengan 30 hari penanganan DOC khususnya ya. Karena banyak peternak, kawan-kawan ternak kita gagal di DOC. Karena banyak juga yang belum memahami gimana suhu, pakan, dan kandang yang terbaik untuk DOC. Jadi buat teman-teman ternak semua, sebelum kita bahas tentang DOC-nya, penanganannya, jangan lupa di subscribe ya, Bolang Jawa Ternak, supaya tetap berbicara kita tentang ternakan ini. Jadi ada nanti hal-hal yang perlu kami update di kandang Bolang Jawa Ternak, atau ada nanti temuan-temuan terbaru tetap kami update, sehingga Bolang Jawa Ternak tetap bisa mengupdate tentang hal-hal perunggasan di sini atau ayam kampung khususnya ya. Jadi untuk teman-teman ternak, yang pertama kali yang kita harus pahami bila mau setting DOC, wajib pahami dulu kandangnya. Seperti ini. Ini kandang DOC 1 sampai dengan umur 15 hari. Seperti ini kandangnya. Untuk kawan-kawan ternak yang belum tahu tentang ukuran dan semua kandang ini, boleh dicek di YouTube kita sebelumnya ya. Sudah kita tayangkan itu sebelum video ini, beberapa bulan yang lalu sudah kita update. Jadi penanganan kandang yang pertama wajib kita pahami. Jadi kandang di sini yang kita buat adalah kandang box. Kandang box tertutup, tapi ada celah udara sedikit. Sini dia. Jadi di sini penanganannya 1 sampai 15 hari kita buat DOC-nya di sini. Dan setelah itu kita pindahkan ke 15 sampai dengan 30 hari di sana. 35 hari. Jadi kenapa ada pemindahan 1 sampai 15 dan 15 sampai ke 35? Karena gini, 1 sampai 15 DOC yang sangat rentan, banyak kematiannya di situlah ya, di 1 sampai 15. Karena disinilah yang perlu kehangatan yang maksimal untuk anak ayamnya ya, untuk DOC-nya. Jadi 1 sampai 15 kandangnya nggak tertutup. Jadi setelah 1 sampai 15 dilalui oleh DOC, maka kita pindahkan ke 15 sampai dengan 35. Jadi artinya di sini setiap kita pindahkan DOC umur 15 hari, kita pindahkan ke umur 16 hari mulai, di situ harus kita sortir. Kenapa disortir? Yang besar DOC-nya kita gabung di kandang yang atas, atau yang mana juga boleh. Tapi dia bobot yang sama digabung di box yang sama. Jadi bobot yang terkecil digabung di bobot yang terkecil juga. Kenapa saya buat seperti itu? Supaya sewaktu makan, yang kecil tidak kalah makan dengan yang besar. Sehingga yang kecil dapat mengejar bobot yang besar. Yang kecil dapat mengejar bobot yang besar. Atau setidaknya menghampiri lah. Kalau mungkin untuk mengejar sama mungkin agak repot. Susah. Karena memang dari kecilnya sudah kancil dia. Jadi dari 15 sampai 35 kita akan pindahkan ke kandang pembesaran sana. Itu khusus penampungan pembesaran sampai panen di sana ini. Jadi di saat 35 masuk ke 36, di situ kita sortir kembali sesuai dengan bobot kembali dia. Jadi kita sortir lagi baru kita pindahkan ke pembesaran. Jadi intinya dari 1 sampai 15 kita di box ini kita sortir masuk ke kandang 16 sampai dengan 35.
Jadi dari 35 ke 36 kita sortir lagi supaya pas panen nanti DOC yang masuk 100 ekor sama penolakannya atau sama penjualannya. Tidak ada yang ketinggalan, jadi tetap bobotnya tidak menjauhi. Jadi itu intinya kenapa kita selalu mensortir dari DOC sampai dengan umur 36 hari. Jadi itu intinya kenapa kita buat ada tiga pindah kandang ini ya, 1, 2, dan 3 sana pembesaran. Jadi kita kembali ke kandang box DOC tadi. Yang pertama tadi yang saya bilang tadi ya, pahami dulu kandangnya. Jadi untuk kawan yang belum tahu ukuran kandang atau populasinya seperti ini, boleh cek di video kita sebelumnya ya. Jadi kandang harus tertutup rapat. Jadi sewaktu kita masukkan DOC ke umur 2 atau 3 hari ke dalam box ini, upayakan dialas dulu kawat ringnya, aramnya, kawat ram atau apa namanya nih, dialas dulu kawatnya supaya kaki DOC tidak menyentuh kawatnya. Karena biasanya kalau masih umur 3 hari, biasanya DOC masih agak lunak kakinya, belum begitu tahan kalau masuk ke atau memijak di kawat ini. Jadi dialas dia. Kalau saya di sini cukup dengan sampai dengan umur 7 hari sudah bisa dilepas dia korannya. Jadi umur 7 hari kaki DOC sudah tahan memijak kawat ini. Nah, jadi yang kedua yang perlu kita pahami juga, ini buat lay Niko juga ya, buat lay Niko yang di Desa Munte, Kabupaten Karo, dan juga ada impal kita di Munte Job Prima Tarigan. Boleh disimak juga ya, mana tahu bermanfaat, bisa juga dicontoh. Padahal udah yakin ini yang 2 orang ini pakar semua ini. Terkhususnya buat lay Niko semalam yang masuk DOC 3 box, dipahami dulu leh. Masalah termostatnya juga nanti kita jelaskan di sini. Oke, kita lanjut ke yang kedua, masalah suhunya. Bila kita memasukkan DOC, suhu di dalam kandang wajib di angka 34 derajat Celcius. Nah, boleh lihat di sini. 33,9 atau 34. Jadi suhu brooding untuk DOC 1 sampai 10 hari lah dibilang, itu di 34 derajat Celcius. Nah, jadi untuk perbandingan dia, supaya tidak ada keraguan di kita, buat lagi di dalam dia termostatnya. Nah, sekitar 34 ini bisa lihat kan ya, 33 34 gitulah. Nah, jadi kalau kita melihara DOC, wajib gunakan termostat seperti ini atau digital seperti ini. Kalau seperti ini lebih gampang kontrolnya karena yang kita masukkan ke dalam adalah kabelnya. Jadi monitornya tetap bisa di luar. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk suhu tadi, bila kita masuk DOC, upayakan suhunya 1 sampai 7 hari atau 10 hari juga boleh di 34 derajat Celcius. Yang ketiga, untuk pakan nantinya, bila kawan-kawan ternak menggunakan pakan pabrikan, 1 sampai 10 hari gunakan pakan 311. Nah, kalau di toko pakan udah paham dia itu. Jadi 1 sampai 10 hari belilah pakan di toko ternak 311. Kalau mereknya saya kurang tahu, tapi gilingannya wajib di 311. Ini 1 sampai dengan 10 hari. Nah, bila lewat 10 hari, kawan-kawan ternak boleh menggunakan 511 sampai dengan umur 30 hari bisa sampai pindah sini. Jadi pakan yang kita gunakan di sini 1 sampai 10 hari 311,
10 sampai 30 hari 5-11. 30 hari sampai panen, itu tergantung peternaknya mau diracik atau kalau diikuti pabrikannya bisa di 5-12 gitu ya untuk pakan tadi ya. Jadi suhu di 34, pakan tadi harus di 311. Jadi bila kawan ternak tidak punya alat seperti ini, gimana cara mengetahui bahwa suhu di dalam kandang ini sudah pas dengan DOC-nya? Nah, caranya begini. Bila kita memasukkan DOC ke dalam box, kita masukkan sekian ekor kan, terus kita gunakan lampu di 30 watt lah ibaratnya. Ternyata di posisi 30 watt ayamnya menumpuk semua di dekat lampu ini. Nah, berarti bisa kita katakan DOC-nya masih kedinginan. Arti kata panas di dalam belum cukup, makanya dia menempel ke lampu. Gimana caranya supaya suhunya bisa naik? Kalau tadi kita gunakan lampu 30 watt, naikkan menjadi 50 watt. Ini dia. Naikkan, ditukar lampunya jadi 50 watt. Itu kalau tidak punya alat seperti ini ya. Kalau ada alatnya mungkin tidak perlu dimasukkan dulu ayamnya, dites langsung di lampu aja bisa. Naikkan 50 watt. Nah, jadi kalau udah di posisi 50 watt, ayamnya sudah berjalan ke sana, berjalan kemari. Arti kata dia tidak menumpuk di satu tempat. Itu bisa dikatakan ayamnya sudah pas suhunya di dalam. Gitu. Tapi bila mana nanti ayamnya pas kita pasang lampu di posisi 90 watt lah kita bilang kan, ternyata ayamnya menjauhi lampu. Yang di sudut sana ada, sudut sini ada, sudut sini ada. Berarti suhu di dalam kandang dinyatakan terlalu panas. Kenapa terlalu panas? Karena DOC tadi menjauhi lampu. Jadi intinya begitu. Kalau dia suhunya kurang, tambah wattnya. Kalau suhunya kebanyakan atau ayamnya selalu menjauhi lampu, berarti turunkan wattnya. Turunkan watt lampunya begitu. Itu saran dari kami Bolang Jawa Ternak ya. Jadi penanganan kandang sudah, pakan sudah, suhu sudah, apalagi kira-kiranya. Jadi untuk vaksin, kita ini selalu kadang-kadang lalai dalam hal vaksin. Jadi untuk DOC, apalagi kawan peternak yang DOC-nya dari indukan kandangnya sendiri, jadi sewaktu ayam menetas atau umur 1 hari, vaksin pertama yang kita lakukan adalah ND dan IB. Itu wajib. Nah, itu untuk vaksin tadi ya. Jadi usia 15 hari boleh divaksin dengan Gumboro A. Itu posisi usia 15 hari. Masuk usia 30 hari divaksin dengan Gumboro B. Atau selanjutnya nanti masuk ke usia 60 hari atau 50 hari boleh di ND Lasota. Itulah vaksin yang kita buat di kandang Bolang Jawa Ternak. Terus apalagi vaksin sudah. Jadi intinya begitu buat kawan-kawan ternak semua. Sebelum setting DOC harus pahami dulu penanganannya. Penanganan suhu, pakan, dan juga box brooding wajib sudah SOP. Tidak boleh dia asal jadi pakai kardus lah, inilah. Itu tidak jaminan untuk DOC selamat. Jadi seperti inilah ini DOC gitu. Ini umur lebih kurang 20 hari. Nah, ini belum saya pindahkan karena kandangnya belum kita sterilkan. Karena sekitar seminggu lagi mau kita setting ini semua penuh untuk momen Natal dan Tahun Baru. Jadi apa lagi ya? Ini nggak usah kita edit lah ya, karena ini memang untuk berbagi. Dia diedit itu nanti banyak kali urusannya, repot nanti. Jadi langsung aja saya upload. Jadi saya rasa cukup itu aja ya kawan-kawan ternak. Mana tahu nanti ada yang belum paham
atau ada yang kurang mengerti waktu saya menjelaskan, boleh ditanya di kolom komentar, boleh di Facebook juga boleh. Facebook saya Dunius Ginting Jawa. Boleh di inbox juga boleh ya. Jadi saya rasa cukup itu aja. Biarpun ayam lagi seret penjualan panenan, mudah-mudahan nanti di Natal dan Tahun Baru bisa berubah panenan ayam ya, bisa lebih baik lagi dari sekarang. Jadi tetap semangat dan salam ternak, sukses selalu buat kita.